Thariqah Qadiriyah itu kau bangun atas dasar apa, prinsip apa, pondasi apa? Kala mengucap si Syekh Abdul Qadir alas sidqi, ya, pondasinya kejujuran. Yang tadi loh, kok ngaku-ngaku jadi mursyid berbohong, udah lepaskan dirimu dari baiat dari dia. Bilang begini kolonel yang ngebel saya, maaf Kiai, saya harus menyatakan pada Kiai, saya sudah melepaskan diri dari si Fulan itu. Kalau dulu kami masih berhusnudon, tapi berkali-kali saya nggak bisa husnudon lagi. Ada apa Dan? Saya yang sering tugas ngepam, kalau dia ke Jawa Timur yang ngepam saya, kalau dia ke Sidoarjo yang ngepam saya. Nah saya yang ngepam, ngelihat zaman ngerti Gus Syekhul Rizal, kan abahnya ini mursyid Thariqah Qadiriyah. Kemursidannya didapat dari Mbah Romli. Lalu ada orang di Malang ini dianggap tokoh dari nasab tertentu, mendatangi Mbah As'ari, abahnya Gus Syekhul Rizal itu, yang intinya mengatakan semua thariqah yang tidak thariqah dari kami ini batal semua. Qadiriyah batal, Naqsabandiyah batal. Wah, selangsung jangan berbohong, jangan berbohong. Terus kalau sampean jadi kiai punya santri kayak saya, kayak Ki Mas Duki Mahfud dulu, jangan pernah berbohong. Kasihan umat, kasihan murid, kasihan jamaah. Kalau kiainya pernah berbohong, muridnya, umatnya jadi ragu tentang kebenaran fatwanya. Terus beragama dengan keraguan murid-muridnya, kasihan. Lalu kalau ada murid yang baik jadi tidak dipercaya oleh kaumnya. Kenapa? Khawatir muridnya ketularan bohong dari gurunya, ya. Ojo tenan, ojo berbohong. Terus dolim dengan berbohong itu kalau kena khizib mati, rata-rata mati. Yang dizalimi menengah tapi diam-diam baca khizib terus, itu berakhir dengan kematian. Dan bagi yang mazlum, bagi yang dizalimi, dia nggak ada jalan lain kecuali wadul nanggone Gusti Allah itu saja. Jadi ojo dolim, ya, ojo goro. Wahaka berhikayat, bercerita sopo al-Yafi'i, Imam Yafi'i, anis Syekh Abi Abdillah Muhammad bin Muqatil, qala kuntu inda Syekh, saya sedang berada di dekat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah wa nafa'ana bihi. Semoga Allah merahmati Syekh Abdul Qadir dan memberi kemanfaatan kepada kita lantaran Syekh Abdul Qadir. Fasa'alahu sa'ilun, lalu bertanya kepadanya sa'ilun, seorang penanya, alama banaita amrok, wahai Syekh, berdasar pondasi apakah banaita engkau membangun amroka thariqahmu? Kan thariqah Qadiriyah. Thariqah Qadiriyah itu kau bangun atas dasar apa, prinsip apa, pondasi apa?
Qala mengucap si Syekh Abdul Qadir Al-Sidqi, ya, pondasinya kejujuran. Yang tadi loh, kok ngaku-ngaku jadi mursyid berbohong, udah lepaskan dirimu dari baiat dari dia, cari baiat kepada yang lain, yang sama-sama thariqahnya Qadiriyah. Bayi Soleh ngalah Yudarta Purwosari ya, itu dulu sangat ngefan hormat pada seorang tokoh. Nah, begitu ketahuan tokoh itu ternyata sering berbohong, dia sudah 100% melepaskan diri dari tokoh itu. Sekian kali kami ceramah, beberapa orang itu ketika akan bilang fulan begini, itu problemnya lah, kula nate baiat iki terus pundi, kula nate dadi muridipun terus pundi. Problemnya begitu, banyak yang begitu. Terus tak bilang yang dulu itu, zaman tahu Imam Asy'ari, tahu Imam Asy'ari pernah jadi muridnya Al-Jubai sekitar 10 tahun, pernah jadi muridnya Wasil bin Atha lama. Lalu Wasil bin Atha menyimpang dari Ahlus Sunnah menjadi Mu'tazilah, Al-Jubai menyimpang dari Ahlus Sunnah menjadi Jabariyah. Gurunya nih, guru 10 tahun mondok. Imam Asy'ari tanpa segan mengatakan, nyatakan, saksikan olehmu, hari ini kami melepaskan diri dari guru ini, seperti saya melepas baju saya. Nggak apa-apa meninggalkan orang yang pernah jadi guru, karena sudah cacat secara agama. Ya, nggak usah sungkan-sungkan, nah nanti jadi guru kulo ya. Lebih penting menyelamatkan akidahnya daripada nggandoli sanad kepada dia. Toh masih bisa mencari sanad lewat kiai yang lain. Saya tempo hari ditelepon oleh, kalau nggak salah, seorang kolonel tugas di Pangdam Brawijaya Jawa Timur. Dia itu yang biasa ditugaskan ngepam, menjaga keamanan ketika si seorang yang dari dulu dianggap tokoh tapi ternyata berbohong. Bilang begini kolonel yang ngebel saya, maaf Kiai, saya harus menyatakan pada Kiai, saya sudah melepaskan diri dari si fulan itu. Kalau dulu kami masih berhusnudon, tapi berkali-kali saya nggak bisa husnudon lagi. Ada apa Dan? Saya yang sering tugas ngepam, kalau dia ke Jawa Timur yang ngepam saya, kalau dia ke Sidoarjo yang ngepam saya. Nah saya yang ngepam, ngelihat zuhur nggak sholat, asar nggak sholat, saya masih husnudon mungkin jamak takhir, ya, tapi sampai maghrib nggak sholat juga. Oh, dan itu nggak sekali, berkali. Udah nyuwun disekseni Kiai, saya sudah nggak percaya pada dia. Boleh lepas dari orang, boleh, karena cacat secara agama. Hati-hati, cari guru, harus guru yang benar-benar jujur. Sekali lagi, kalaupun sesekali sempat ngomong, itu namanya bukan kadhib, namanya sabqul lisan, khotok ya. Mahalul khotok wan nisyan. Wa ma kadhibtu, dan saya tidak pernah berbohong
qattu sama sekali. Ini kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Lalu zaman ngerti Gus Saikhul Rizal yang biasanya ceramah, biasanya kendalem juga, rumahnya Bulu Lawang, ketua BWI Jawa Timur. Dia putra dari Kiai As'ari. Belakangnya, depan sebelah timurnya Masjid Jamek Bulu Lawang. Kenapa dia getol ke BWI? Dia dan abahnya Mbah As'ari nggak percaya pada kelompok nasab tertentu. Dari dulu itu, bukan karena ada Ki Imadin, memang sudah dari dulu nggak percaya. Kan abahnya ini mursid Thariqah Qadiriyah. Kemursidannya didapat dari Mbah Romli. Lalu ada orang di Malang ini dianggap tokoh dari nasab tertentu mendatangi Mbah As'ari, abahnya Gus Saikhul Rizal itu, yang intinya mengatakan semua thariqah yang tidak thariqah dari kami ini batal semua. Qadiriyah batal, Naksabandiyah batal. Wah, selangsung. Jadi kalau sampai Mbah Romli dianggap batal, Mbah Muslim Meranggen dianggap batal, Mbah Malik nyong-nyongan sana dianggap batal, nggak terima wis. Terus Mbah Umar Solo dianggap batal. Dari dulu akhirnya abahnya dia nggak bisa percaya pada kelompok nasab tertentu itu. Apalagi terus ditambah-tambahi cerita jerene apalah hadis 7 juta hadis. Nyari hadis tekondi, mosok hadis ono jutaan. Nah, hati-hati jangan sampai berbohong. Jenengan membangun thariqah berdasar prinsip apa, Syekh? Apa jawabnya? Kejujuran. Dan saya nggak pernah berbohong sama sekali. Nabi Muhammad itu diantara sekian ribu orang Quraisy, termasuk secara zahir tidak beruntung. Dia melarat, dia yatim piatu, ya. Lalu dia hanya buruh. Tapi dia juga yang dipilih Allah, diamanati wahyu karena kejujurannya. Amanah, jujur sidik, amanah plus fatonah, cerdas, pantas dititipi wahyu.